Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog Andi Hendriana. Apa kabar? Kabar teman semua, semoga sehat selalu. Kabarnya baik-baik aja. Yang paling penting isi dompet selalu terjaga, selalu ada isinya, walaupun tidak banyak. Tapi cukup untuk hidup, seumur hidup gitu ya. Mudah-mudahan jadi isi dompetnya ada terus, itu gak habis-habis. Amin. Dan yang paling penting sehat selalu ya. Percuma kalau kita banyak uang tapi badan kita sakit-sakitan, kan nggak bisa dinikmati gitu uangnya. Gitu teman-teman ya. Amin. Semoga hari teman-teman semua juga menyenangkan. Dan selalu saya ingin ucapkan buat teman-teman yang masih mencari pasangan, tetap semangat saja untuk mencari. Siapa tahu suatu saat nanti bisa dapatkan seseorang yang spesial, yang sesuai tipenya teman-teman semua. Jodohnya baik gitu ya, baik yang cewek ataupun yang cowok, bisa dapat pasangan yang bisa langgeng gitu ya, bisa bahu membahu ketika berada di keadaan yang sulit, tetap berusaha bersama, apalagi kalau sudah berada dalam keadaan yang cukup, alhamdulillah gitu ya teman-teman. Doa terbaik saja deh untuk semuanya, teman-teman selalu setia di vlog Andi Hendriana. Teman-teman, gini ya, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai lagi. Kita bertukar pikiran. Apa yang ada dalam pikiran saya akan sharing di vlog ini. Saya akan membicarakan seseorang yang punya kepribadian tertutup dalam kehidupan. Dalam hal ini adalah orang yang berkepribadian tertutup ya, introvert gitu. Bagaimana caranya untuk bisa bertahan di kerasnya kehidupan ini, persaingan hidup yang begitu ketat, dan banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang sukses di bahtera kehidupannya ya teman-teman, termasuk kita semua gitu ya. Siapa yang nggak mau gitu hidup sukses gitu ya, punya karisma yang baik gitu ya, dan status sosial juga yang bagus di kalangan masyarakat. Apalagi kalau kita sedang mencari seseorang yang spesial dengan keadaan kita yang sudah cukup mampu, cukup mapan. Rasa-rasanya bukan hal yang susah untuk bisa mencari seseorang yang bisa menampingi hidup kita gitu ya, seumur hidup kita. Namun kalau ketika kita masih berada dalam posisi yang masih lemah, rasa-rasanya kita harus terus mencari kesempatan bagi diri kita ini agar kita menjadi orang yang hebat. Balik lagi ke tema teman-teman. Bagi orang yang punya kepribadian tertutup, bagi orang yang punya kepribadian tertutup sama seperti saya ini, rasa-rasanya hidup dalam persaingan ini begitu tidak mudah teman-teman ya. Apalagi dengan situasi keluarga kita yang kurang baik, rasanya begitu cukup memprihatinkan ya. Kita misalkan ingin bekerja, tapi diri kita ini orang yang begitu sensitif, tidak mudah menerima cacian dari orang-orang. Apalagi kita tidak mudah untuk menerima ketika kita salah. Kalau benar-benar kita salah, kita dimarahi, ya kita bisa diterima ya, kita bisa terima gitu kalau kita salah. Tapi kalau kita misalkan dalam melakukan suatu pekerjaan, melakukan kesalahan yang kecil, lantas kita dimaki-maki secara habis-habisan, rasa-rasanya itu sulit untuk bisa kita terima, sulit untuk bisa kita terima gitu ya teman-teman. Apalagi gajinya itu tidak sepadan dengan tenaga yang kita keluarkan gitu ya, tapi kerjanya jor-joran jam kerjanya panjang, itu kan tidak sepadan dengan apa yang kita keluarkan gitu ya. Tenaga kita, akal pikiran kita diperas, tenaga kita diperas untuk menjalankan usaha orang ya. Namun bagi mereka yang sudah berumah tangga, walaupun introvert gitu ya, tapi sudah punya kewajiban untuk menafkahi anak istri, itu rasa-rasanya harus memaksakan diri ya. Apalagi punya istri sudah mulai mengandung gitu. Aduh, itu rasanya biaya persalinan juga harus disiapkan. Ketambah lagi kalau kita menjadi seorang laki-laki,
kita harus bisa merumahkan, atau kita harus bisa mengayomi keluarga kita gitu ya. Harus bisa punya rumah, sudah pasti kebutuhan sehari-hari harus bisa tertutupi teman-teman. Kalau enggak nanti kasihan penamping hidup kita jadi merana gitu ya kalau sudah memutuskan untuk hidup bersama diri kita ini. Jadi rasa-rasanya bagi orang-orang yang introvert sama seperti saya ini, pikir-pikir dulu kalau ingin punya pasangan. Apakah mampu? Apakah bisa? Kita bisa bercermin terhadap diri kita sendiri teman-teman. Apakah minimal sebelum punya pasangan, apakah kebutuhan diri kita sendiri ini bisa terpenuhi dengan keadaan kita yang seperti ini? Kalau belum, rasa-rasanya jangan dulu deh punya pasangan ya teman-teman. Lebih baik menyendiri dulu. Kita fokus dulu untuk mencari karir, untuk mencari mata pencaharian, agar kelak kalau kita sudah siap, kita sudah punya pegangan gitu untuk menjenjangkan hidup ke tahap yang selanjutnya, yaitu pernikahan. Punya istri, punya anak, dan kita sudah pasti menjadi orang tua ya teman-teman. Yang harus bisa mendidik juga nanti ke depannya agar anak kita bisa merawat kita juga ketika kita sudah menjadi tua, kita sudah tak mampu lagi bekerja, dan kita sudah punya rumah gitu. Jadi istilah namalah tos jongjon gitunya, pami kita, pami orang sadayana tos gaduh bumi nyalirama gitu. Bayangkan kalau kita sudah berumah tangga, tapi tak can aya bumina gitunya. Bayangkan, sedangkan penghasilan teh saalit gitu, tercekap kanggo kehidupan sehari dintena gitunya. Tapi ditambah deui sareng ieu deh, pami urang hirup kontrak, rasa-rasana berat kumaha kontrakanana ya teman-teman. Tapi kumaha deui pami kita sudah terjebak ingin berumah tangga, dan ya, apa namanya itu, istilahnya itu pasak lebih besar pasak daripada tiang gitu ya teman-teman. Rasanya itu mengerikan sekali teman-teman. Jadi lebih baik sebelum adanya penyesalan itu, lebih baik kita pikir-pikir terlebih dahulu supaya tidak menyesal kemudian. Ya, saya juga berpikirnya seperti itu teman-teman. Biarlah dikatain bujang lapuk, yang penting tidak membawa anak orang menjadi hidup susah ya, sengsara gitu. Buat apa, kasihan. Sedangkan pasangan kita hidupnya tidak sesulit ini ketika masih ikut sama orang tuanya gitu ya. Pikirnya sampai ke sana saya ini teman-teman. Jadi ya, jalani hidup saja, terus berusaha. Bagi kita orang-orang yang berkepribadian, agak susah ngomong berkepribadian itu ya. Agak susah ngomong orang yang berkepribadian tertutup gitu ya, introvert seperti saya ini. Namun yang namanya hidup di dunia, tekanan hidup itu harus tetap punya gitu ya. Apa namanya itu, penghasilan itu harus tetap punya. Apalagi suatu saat nanti kita pun hidup akan sendiri, tidak akan bisa terus-terusan tergantung sama orang tua. Jadi ya, semoga teman-teman di luar sana punya keberuntungan yang baik juga, secara materi dan kesehatan juga baik-baik saja, dan semuanya tercukupi. Doa terbaik juga buat teman-teman semua yang selalu setia di vlognya Andi Handrayana. Sudah azan asar teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan, banyak kata-kata yang pabaliut ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.